Hello, langsung aja yuk kita mulai kupasan kita kali ini. Sumber kita bab 10 dari bukunya Alan Weiss, Million Dollar Maverick. Judulnya ini lumayan nendang ya. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa tandingan. Kedengarannya ambisius sekaligus ya, menantang gitu kan? Betul, betul. Menarik banget judulnya. Nah, tujuan kita di sini tuh mau coba bedah ide-ide Weiss ini. Gimana caranya kita bisa lepas gitu ya dari belenggu mental yang mungkin nahan kita. Biar bisa benar-benar meraih potensi penuh. Kita lihat nih, gimana konsep ini nyambung ke pergeseran dari, apa ya dia sebutnya, mentalitas kemiskinan ke mentalitas kelimpahan. Iya, bener banget. Inti gagasannya tuh sebenarnya soal gimana kita bisa nyaman, ya, nyaman sama pencapaian kita, sama diri sendiri, tapi juga terus bertumbuh. Wise kan punya akronim favorit tuh, TIABB, There is always a bigger boat. Selalu ada kapal yang lebih besar gitu artinya. Ini bukan berarti ngejar terus tanpa henti ya, tapi lebih ke gimana mencapai kondisi mental di mana kita yaitu tadi, nggak lagi terbebani rasa bersalah sama sukses kita. Nggak lumpuh juga sama ketakutan-ketakutan yang nggak rasional, dan berani gitu loh mengakui keunikan kita. Nah, mari kita urai bareng deh gagasan ini. Oke, sip. Fondasi awalnya nih, Weiss bangun soal 4 tingkatan keberadaan, semacam 4 levels of existence gitu ya. Bisa dijelasin nggak nih? Tentu, tentu. Jadi, tingkat pertama itu dia sebut bertahan atau survive. Nah, di sini nih, hidup itu fokus utamanya ya gimana caranya nutupin kebutuhan paling dasar. Makan, tempat tinggal, bayar tagihan. Wise cerita tuh soal orang tuanya dulu yang, pontang-panting cuma buat bayar sewa $40 sebulan. Wah, $40 ya, zaman dulu. Iya, orang di level ini biasanya ya bakal ambil kerjaan apa aja, hidupnya super hemat, terus pola pikirnya tuh cenderung didominasi rasa kurang. Selalu merasa kurang. Ini yang dia sebut poverty mentality. Bahkan, ini penting nih, bahkan kalau secara teknis udah nggak miskin lagi. Oh gitu, jadi mentalnya ya, bukan kondisi finansialnya aja. Betul. Nah, next satu tingkat, ada level hidup atau alive. Di sini kita mulai bisa nafas sedikit lah ya. Kebutuhan dasar udah terpenuhi, mungkin udah mulai bisa nabung dikit, cicilan utang mulai kebayar, bisa ngerencanain liburan sederhana, atau beli sesuatu yang dipenginin sesekali. Bisnis atau karir biasanya mulai nunjukin kestabilan. Jadi kecemasan finansial harian itu mulai reda gitu. Oke, lumayan lega di sini ya. Terus? Berikutnya, tingkat tiba atau arrive. Nah, ini titik di mana Anda udah ngerasain sukses finansial dan profesional yang nyata gitu, solid. Udah punya dana darurat yang cukup, mulai bisa investasi buat masa depan jangka panjang, punya kebebasan milih gaya hidup yang lebih leluasa lah. Keputusan-keputusan tuh nggak lagi melulu didorong sama kebutuhan mendesak, tapi udah mulai didasari keinginan dan pilihan sadar. Sip, udah mulai nyaman berarti ya. Puncaknya gimana? Puncaknya level keempat. Berkembang pesat atau thrive. Ini bukan cuma soal duit lagi sih, tapi soal pemenuhan diri, self-fulfillment. Anda ngerasa punya kendali penuh atas arah finansial, arah karir Anda. Keputusan besar dalam hidup tuh dibuat tanpa dihantui rasa bersalah, atau tanpa banding-bandingin diri sama standar orang lain. Anda berani ambil resiko yang terukur, karena nggak takut gagal lagi. Anda hidup sukses, ya menurut definisi Anda sendiri. Bukan definisi masyarakat atau kata orang lain. Gitu. Wah, 4 level ini jadi kerangka yang menarik ya buat ngelihat posisi kita. Tapi ini Weiss langsung nyorot masalah krusial. Kenapa banyak orang susah naik level? Atau malah kadang rasanya kayak, mundur lagi gitu ke level sebelumnya. Dia pakai analogi pintu kedap air di kapal. Gimana tuh? Persis. Analoginya itu ngambil dari kapal Titanic. Kan salah satu sebab kapal itu tenggelam cepet banget itu karena sekat kedap airnya nggak cukup tinggi kan? Iya, ingat. Jadi pas satu kompartemen bocor, airnya bisa ngeluber ke kompartemen berikutnya. Nah, dalam hidup kita juga bisa tenggelam atau ya kepleset balik ke level sebelumnya. Itu terjadi kalau kita nggak bener-bener nutup pintu kedap air di belakang kita pas naik level. Maksudnya gimana tuh nutup pintu? Artinya, kita masih bawa air dari level sebelumnya. Masih bawa pola pikir, kebiasaan, ketakutan dari level bawah ke level yang baru. Padahal itu udah nggak relevan lagi. Gitu loh. Wah, analoginya kuat juga ya. Contoh konkretnya gimana sih perilaku bocor ini?
Atau gagal nutup pintu ini, jangan-jangan tanpa sadar kita sering lakuin nih. Oh, banyak banget contohnya. Misalnya ya, orang yang penghasilannya udah tinggi banget nih, tapi kalau ada acara amal, dia maju mundur. Akhirnya nyumbang jumlahnya kecil banget, jauh di bawah kemampuannya. Iya. Sering lihat yang gitu. Ses yang kalau lihat tagihan restoran mahal, mukanya langsung tegang kayak besok mau bangkrut aja gitu. Ada juga yang udah mampu banget, tapi masih aja repot jual barang bekas sepele di marketplace demi ya duit tambahan dikit. Padahal waktunya lebih berharga ya. Nah, itu dia. Contoh lain, kebiasaan nawar harga ke pedagang kecil yang jelas-jelas butuh untung. Atau selalu minta diskon di situasi yang, kurang pantas gitu. Bahkan pas ditraktir nih, sengaja pesan menu paling mahal terus nyoba nebeng bawa anggota keluarga lain. Wah, itu contoh klasik pintu belum ketutup tuh. Saya jadi mikir, kenapa ya rasanya kok susah banget nutup pintu itu? Apa sih yang bikin kebiasaan atau pola pikir lama ini lengket banget, bahkan pas kondisi kita udah berubah drastis? Nah, ini dia. Karena nutup pintu ini tuh bukan cuma soal duit. Ini nyentuh lapisan yang lebih dalam. Soal kebiasaan yang udah mendarah daging. Lingkaran pertemanan atau komunitas kita mereka dukung pertumbuhan kita atau malah narik ke bawah. Itu ngaruh. Bener juga ya, lingkungan. Terus keyakinan fundamental yang ditanam dari kecil. Nilai-nilai pribadi kita. Cara kita memaknai dan pakai uang. Perlu perubahan sadar di semua area ini. Wise kasih contoh kliennya yang selalu ngotot minta bonus buku gratis setiap beli sesi coaching. Padahal dia mampu banget beli bukunya. Kenapa gitu? Demi pertahanin rekor pribadi dia kalau dia tuh selalu bisa dapat gratisan. Ini nunjukin betapa kuatnya tarikan kebiasaan lama itu kan. Kayak contoh tadi, wanita penghasilan $650.000 setahun masih galau soal upgrade kartu kredit Gold ke Platinum. Kayaknya nggak masuk akal, tapi nyata ya. Itu dia. Contoh klasik pintu yang belum ketutup rapat. Masih aja berkutat sama pertimbangan level survive atau alive. Padahal udah di arrive atau bahkan thrive. Masih memperdebatkan hal-hal remeh yang secara finansial udah nggak signifikan lagi. Kayak orang yang rela buang waktu, buang bensin berjam-jam keliling kota, cuma demi selisih harga bensin beberapa ratus perak per liter. Iya ya ampun, waktunya itu loh. Waktunya itu jauh lebih berharga kan? Akar masalahnya bisa macam-macam sih. Bisa didikan masa kecil, hemat pangkal kaya yang diartikan ekstrim banget. Bisa juga pasangan yang mungkin punya ketakutan sendiri, terus diproyeksiin ke kita. Kamu cuma hoki aja. Atau yaitu sindrom imposter, ketakutan dari dalam kalau sukses ini nggak nyata, takut ketahuan. Oke. Jadi kuncinya emang nyadari kebocoran ini, terus secara sadar nutup pintu itu. Tapi gimana proses transisinya? Dari mentalitas kekurangan ke kelimpahan ini? Wise nyebutnya ngelewatin zona ambigu. Maksudnya apa tuh? Zona ambigu ini kayak ruang transisi gitu ya, antara kondisi kita sekarang, misalnya masih kepengaruh mentalitas kurang, sama kondisi ideal yang kita tuju, mentalitas kelimpahan, hidup tanpa rasa bersalah dan takut. Kita tahu tujuannya kemana, tapi jalannya tuh seringkali rasanya berkabut, nggak jelas, dan ya bikin cemas. Kayak jalan di tempat gelap gitu ya? Nah, kayak anak kecil takut gelap. Bukan takut gelapnya, tapi takut karena nggak tahu apa yang ada di dalam gelap itu. Yang kita lawan di zona ini sebenarnya adalah ketakutan akan ketidakpastian itu sendiri. Oke, jadi gimana caranya kita nyalain lampu nih di zona ambigu ini, biar nggak terlalu nakutin dan kita bisa lewatin? Kuncinya ya, hadapi ketakutan itu, jangan dihindari. Wise, bedain dua kondisi nih pas hadapin tekanan, tersedak atau choking. Nah, ini Anda tahu apa yang mesti dilakuin, tapi freeze, kaku karena takut salah atau gagal. Satunya lagi, panik atau panic, ini Anda benar-benar lupa harus ngapain. Hilang kendali. Nah, kita perlu semacam GPS internal buat navigasi zona ini. GPS internal, menarik. Komponennya apa aja tuh? Gimana kita bangunnya? Atau, saya bakal berani ambil kredit produktif buat ekspansi usaha. Atau, saya mau belajar bilang enggak ke permintaan yang enggak sesuai prioritas saya. Fokus ke yang mau dimulai ya. Terus langkah kedua? Kedua, identifikasi apa yang ngehambat Anda. Yaitu ketakutan-ketakutan spesifik di baliknya. Mesti jujur nih sama diri sendiri. Contoh, saya takut gagal bayar kalau ambil kredit. Atau orang tua bakal kecewa kalau saya nolak permintaan mereka. Saya takut ngerasa bersalah kalau manjain diri. Saya takut kehilangan klien kalau nolak permintaan tambahan mereka. Gitu-gitu. Iya. Mengakui ketakutannya dulu ya. Ketiga? Artinya, uji rasionalitas ketakutan itu.
Beneran nggak sih ketakutan itu separah itu? Seberapa gede kemungkinannya terjadi? Apa dampaknya kalau beneran terjadi? Contoh, saya kan bisa bikin rencana bayar kredit yang realistis. Pendapat orang tua penting, tapi keputusan akhir kan di tangan saya. Saya berhaklah nikmatin hasil kerja keras saya. Kehilangan satu klien yang nggak cocok justru bisa buka ruang buat klien yang lebih baik kan? Benar juga. Menguji asumsi kita ya. Langkah terakhir. Keempat, ciptakan rencana aksi dan perkuat perilaku baru itu. Bikin langkah-langkah konkret buat nerapin perilaku baru. Pakai afirmasi positif yang spesifik buat program ulang pikiran kita. Contoh, mulai minggu depan, saya mau alokasiin budget buat self-care dan nikmatin tanpa rasa bersalah. Atau, saya bakal siapin skrip sopan buat nolak permintaan yang nggak sesuai. Oh iya, lingkungan juga ngaruh banget loh. Dikelilingi orang-orang pasangan, teman, mentor yang juga punya mentalitas kelimpahan tuh ngebantu banget. Tapi ya fondasi utamanya tetap balik ke filosofi, keyakinan, sama nilai-nilai internal Anda. Itulah kompas yang sebenarnya. Menarik banget langkah-langkah praktisnya. Sekarang, yuk kita kupas 3 pilar utama dari judul bab ini. Yang pertama, tanpa rasa bersalah, no guilt. Ini sering jadi beban gak kelihatan ya? Betul sekali. Rasa bersalah ini kayak racun gitu ya. Pelan-pelan ngegrogotin kebahagiaan sama potensi kita. Sumbernya bisa macam-macam. Dari didikan orang tua, kamu harus berkorban demi keluarga. Lingkungan, suksesmu bikin orang lain iri atau ngerasa ketinggalan. Atau bahkan dari diri sendiri. Emang saya pantas dapat ini? Kita tuh seolah diajarin kalau ngerasa bersalah itu baik atau wajar. Ingat cerita Wise soal terapis yang bilang kalau bebas rasa bersalah itu ciri psikopat? Iya. Itu nunjukin dalam banget ya pandangan masyarakat soal ini. Nah, itu nunjukin betapa dalamnya stigma negatif ke orang yang nggak ngerasa bersalah atas kebahagiaan atau kesuksesannya sendiri. Terus, gimana caranya kita bisa mulai lepas nih dari cengkeraman rasa bersalah ini? Langkah konkretnya gimana? Wise nyaranin beberapa hal nih. Pertama, coba kenali sumbernya. Dari mana sih datangnya rasa bersalah ini? Internal, standar diri ketinggian, perfeksionis, atau eksternal, tuntutan orang lain. Oke, identifikasi dulu. Kedua, evaluasi dan kalau perlu, ubah lingkungan Anda. Kurangi paparan ke orang-orang yang secara konsisten bikin Anda ngerasa bersalah atau kurang. Ini bisa berarti ya batasi interaksi sama anggota keluarga yang toksik atau teman yang selalu negatif. Jangan bertahan di hubungan yang terus-terusan bikin ngerasa bersalah. Penting nih. Lingkungan suportif ya. Ketiga, akui dan rayakan kesuksesan Anda sekecil apapun itu, hindari jebakan nggak pernah cukup. Jangan biarin definisi sukses orang lain ngedikte Anda. Keempat, ini yang paling penting menurut saya, kembangkan validasi internal. Berhenti nyari pengakuan atau persetujuan dari luar buat ngerasa berharga atau sukses. Andalah hakim tertinggi atas nilai dan pencapaian Anda. Kayak kata Weiss, pembicara yang semangatnya naik turun tergantung tepuk tangan penonton itu, menyedihkan. Kenapa? Karena sebahagiannya dikendalikan orang lain. Wah, bener banget. Kisah CEO sukses yang terus merasa bersalah karena nggak pernah bisa memenuhi ekspektasi ayahnya yang nggak realistis itu benar-benar nyorot dampak destruktifnya rasa bersalah ya. Padahal objektifnya udah sukses banget. Iya kan? Ngeri dampaknya. Oke, pilar kedua. Tanpa rasa takut, no fear. Nah, ini artinya kita harus jadi pemberani buta atau nekat gitu. Gimana nih? Bukan gitu. Lebih ke arah ngembangin kemampuan buat bedain antara ketakutan rasional sama irasional. Takut sama ancaman nyata ya misalnya jalan di tepi jurang, itu wajar dan penting buat keselamatan kan? Tapi yang sering ngelumpuhin kita di dunia profesional tuh ya ketakutan irasional. Contohnya? Takut ngomong di depan umum, takut ditolak pas negosiasi, takut mulai percakapan sama orang penting, takut ambil keputusan. Di situasi kayak gini, jarang banget ada ancaman fisik yang beneran. Wis malah ngasih contoh ekstrim ya. Ayahnya tentara payung terjun di tengah peluru musuh. Atau pengalamannya sendiri di pesawat kesambar petir. Maksudnya, kalau dibandingin sama itu, presentasi di depan klien atau negosiasi gaji tuh ya nggak ada apa-apanya lah ya dari segi ancaman fisik. Tepat, itu poinnya. Ketakutan irasional ini mirip kayak rasa bersalah tadi. Bisa jadi kabut yang nutupin kemampuan kita, bikin kita ragu, nunda, atau bahkan ngehindarin peluang penting. Tangan gemetar pas mau mukul bola golf, pikiran blank pas ujian, itu semua manifestasi ketakutan yang ngehambat performa. Oke, terus
Gimana kita bisa jinakin atau ngerasionalisasiin ketakutan-ketakutan irasional ini? Ada caranya? Ada beberapa strategi mental yang bisa dicoba nih. Pertama, coba lakukan triase ketakutan. Tanya ke diri sendiri, apa skenario terburuk yang realistis dari situasi yang saya takuti ini? Apakah dampaknya benar-benar fatal, misalnya kehilangan kerjaan? Atau cuma sekedar kesalahan kecil yang bisa diperbaiki? Atau paling banter ya rasa malu sesaat? Seringkali ketakutan kita jauh lebih gede dari potensi konsekuensi nyatanya. Bener juga. Kadang kita mikirnya kejauhan ya. Nah, kedua, tantang asumsi terburuk itu. Contoh, takut presentasi. Emang iya audiens bakal ngetawain atau nyemuh? Kemungkinan besar sih enggak. Paling buruk mungkin mereka bosen dan itu pun bisa kita antisipasi kan dengan persiapan lebih baik. Takut ditolak pas minta naik gaji. Penolakan emang nggak enak, tapi ya bukan akhir dunia juga. Kita bisa tanya alasannya, susun strategi baru. Oke, challenge asumsi negatifnya. Lanjut. Ketiga, berhenti takut sama ketidakpastian. Hadapi zona ambigu itu dengan rasa ingin tahu, bukan kecemasan. Kayak kata Saint Augustine yang dikutip Wise, keajaiban itu bukan sesuatu yang bertentangan sama alam, tapi bertentangan sama apa yang kita ketahui tentang alam. Semakin kita eksplorasi, kan semakin jelas, semakin kurang nakutin jadinya. Jadi hadapi ya, jangan lari. Keempat, geser respons dari fight or flight, lawan atau lari, ke right, tindakan yang benar. Reaksi insting purba itu sering nggak bantu di situasi kompleks modern. Daripada panik atau ngehindar, fokus ke apa tindakan yang benar dan rasional di situasi itu. Analisis masalah, cari solusi, ambil keputusan berdasarkan data, bukan emosi sesaat. Oke, pakai logika ya, bukan insting primitif. Dan terakhir nih, kalau ketakutan itu udah masuk kategori fobia, misalnya takut ketinggian, keramaian, terbang, yang benar-benar ganggu kualitas hidup Anda, jangan ragu cari bantuan profesional. Ngatasin fobia itu butuh strategi khusus, dan nyari bantuan itu tanda kekuatan loh, bukan kelemahan. Sip, jelas banget. Nah, ini dia pilar terakhir yang paling bikin penasaran, sekaligus mungkin paling kontroversial. Tanpa tandingan, no peer. Wah, ini kedengarannya bisa jadi arogan banget nggak sih? Apa maksudnya, Wai, sebenarnya? Iya, provokatif banget memang. Tapi no peer di sini tuh bukan soal ngerasa lebih baik atau ngerendahin orang lain. Bukan itu. Ini lebih ke keyakinan internal yang mendalam akan keunikan, nilai, dan keahlian Anda. Anda nggak lagi ngelihat diri Anda cuma sebagai salah satu dari banyak profesional setara di bidang Anda. Anda beroperasi dari keyakinan yang didukung kompetensi dan pengalaman tentunya bahwa dalam domain spesifik Anda, ya Andalah ahlinya. Sampai ada bukti kuat yang nunjukin sebaliknya. Anda nggak perlu ngerasa setara sama semua orang di ruangan. Oh, jadi kayak sikap Alan Weiss sendiri ya. Dia kan nggak biarin klien ngedikte gimana dia mesti jalanin konsultasi. Dia ahli di konsultasi, klien ahli di bisnisnya. Ada rasa pede sama keahlian masing-masing, bukan ngerasa sama rata dalam segala hal. Tepat. Itu contoh bagusnya. Dan ini bukan cuma soal kerjaan loh, dalam kehidupan umum juga. Seiring nambahnya pengalaman, pembelajaran, dan terutama penguatan validasi internal yang tadi kita bahas di No Guilt, Anda mulai nyadar kalau Anda tuh bawa perspektif dan nilai yang unik. Anda nggak lagi butuh persetujuan atau pengakuan eksternal buat ngerasa sah atau kompeten. Oke, paham. Tapi gimana kita nerapin filosofi tanpa tandingan ini, tanpa kejebak jadi orang sombong atau nggak mau belajar dari orang lain? Kayaknya garisnya tipis nih. Garisnya emang tipis, tapi bedanya krusial. Wise ngasih beberapa panduan nih, biar nggak salah kaprah. Pertama, jangan gampang terintimidasi atau terlalu terkesan sama upaya orang lain buat mamerin status atau kehebatan. Gelar, jabatan, atau kekayaan itu nggak selalu sama dengan kompetensi atau kebijaksanaan nyata. Tetap kritis dan objektif aja. Oke, jangan silau ya. Kedua, hindari kompetisi pamer one-upsmanship gitu. Kalau ada yang cerita soal pencapaian hebatnya, tunjukin minat tulus, tanya, belajar dari pengalamannya. Jangan buru-buru balas dengan cerita Anda yang Anda rasa lebih hebat. Ingat TIABB tadi, selalu ada kapal yang lebih besar, fokus ke belajar dan koneksi, bukan adu hebat. Sip, ini penting nih. Jangan adu pamer. Ketiga, berinteraksi dari posisi udah valid. Artinya, jangan datang dengan aura saya butuh persetujuan Anda atau saya pengen banget Anda suka sama saya.
Orang yang punya rasa percaya diri sehat tuh cenderung lebih ngehargain orang lain yang juga punya pendirian dan integritas, bukan yang selalu berusaha nyenengin semua orang. Jadi tampil apa adanya dengan percaya diri ya. Keempat, komitmen buat belajar seumur hidup dari sumber berkualitas. Wise nyaranin bacaan serius kayak Wall Street Journal, New York Times, buku-buku non-fiksi yang dalam. Pahami dunia secara luas. Pengetahuan yang solid itu fondasi dari keyakinan diri yang otentik, bukan sekedar opini dari permukaan internet atau medsos. Oke, terus belajar dari sumber yang benar. Terakhir? Kelima, look the part. Tampilkan diri secara pantas. Ini bukan soal ikut-ikutan tren fashion atau pamer barang mahal ya, tapi soal keselarasan antara citra diri internal Anda sama penampilan eksternal. Berpakaian rapi, terawat, sesuai sama konteks dan peran yang pengen Anda jalanin. Ini nunjukin rasa hormat ke diri sendiri dan situasi, sekaligus mencerminkan tingkat kesuksesan dan kenyamanan diri yang pengen Anda proyeksikan. Oke, jadi penampilan yang mendukung citra diri ya. Jadi kalau dirangkum nih, ketiga pilar ini tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa tandingan, sebenarnya satu kesatuan kerangka berpikir ya, buat ngebebasin diri dari beban mental, ngerangkul pola pikir kelimpahan, dan akhirnya berani jalan di jalur unik kita sendiri dengan percaya diri. Gitu ya? Tepat sekali, persis. Ini jantungnya filosofi Maverick ala Alan Weiss. Sukses itu bukan sekedar capai target eksternal, tapi capai keselarasan internal, hidup sesuai nilai Anda, berani jadi diri sendiri, dan definisikan sukses dengan cara Anda. Bukan lagi soal ngekor, tapi soal berani mimpin jalan Anda sendiri. Nah, sebagai bahan refleksi nih buat Anda setelah dengar kupasan kita kali ini, pintu kedap air mana dari level sebelumnya yang rasanya masih bocor dan paling perlu Anda tutup rapat sekarang? Biar bisa melangkah mantap ke level berikutnya. Atau ketakutan spesifik apa di zona ambigu Anda yang paling mendesak buat Anda hadaki dengan rasionalitas duluan? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Sampai ketemu lagi ya di kupasan mendalam berikutnya. Terus belajar, terus bertumbuh, dan temukan keberanian buat jadi versi terbaik dari diri Anda.